hadir Ketua Pansus Pak Manduli dan Wakil Ketua Pak Yusuf Maulana, didampingi anggota Ibu Sri, Pak Dedi, Pak Roza, Pak Fikri Budi, kemudian Pak Jena dan sesepuh kita Pak Caniago. Jadi khusus kita bawa sesepuh soalnya banyak terobosan-terobosan yang harus dimasukkan ke dalam perda ini. Yang kami hormati dari Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas atau yang mewakili dari bagian hukum Pusat, dan wabil khusus tadi kita sudah belajar dan mencoba menginjak tanah, memahami bagaimana pengelolaan sumber daya air oleh PJT 2. Terima kasih atas penerimaan dan ilmunya. Mudah-mudahan ini jadi hal yang menguatkan kita dalam pembahasan peraturan daerah ini, karena ada hal-hal yang sangat strategis dan bahkan berharap dari perda ini akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Tadi sudah diceritakan oleh Ustadz dari PJT 2 ya, bagaimana dengan sumber daya yang ada ini bisa memberikan kehidupan bagi masyarakat wabil khusus di Jawa dan Bali. Mungkin nanti ada berkembang di seluruh Indonesia, Pak. Insya Allah ilmunya terus mengalir. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW, sahabat keluarga dan pengikutnya hingga zaman. Alhamdulillah pada hari ini aktivitas pertama kami sebagai Pansus Peraturan Daerah tentang penggunaan sumber daya air pada air permukaan. Saya Iwan Suryawan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, kebetulan ditunjuk sebagai koordinator yang akan menghantarkan teman-teman Pansus dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menuntaskan peraturan daerah ini. Sebelum pada pembahasan yang lebih jauh, tentunya Pansus sangat membutuhkan gambaran penjelasan terkait rancangan peraturan daerah, maksud dan tujuan segala macamnya, agar kita memahami lebih dalam hingga peraturan daerah yang dihasilkan betul-betul sangat bermanfaat dan memang sangat strategis untuk kita sahkan menjadi peraturan daerah di Provinsi Jawa Barat. Pak Ketua mau menyampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, terima kasih rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di Pansus 11 ini. Tentu ini adalah rapat perdana ya, agar kita memahami tentang arahnya kemana Pansus ini mau dibawa. Kami selaku anggota DPRD kan pastinya bisa menyesuaikan. Kalau bahasanya Bang Jul ini mau diperpendek atau diperpanjang ini bahasanya senior ini Bang Jul. Ya. Jadi saya kira untuk rapat perdana ini perlu kita mengetahui dan penting sekali untuk kita mendengarkan bersama-sama paparan dari pemrakarsa, dalam hal ini Dinas SDA atau yang mewakili, dan juga nanti bisa dilanjutkan dengan Biro Hukum. Mungkin sebagai rapat perdana itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pimpinan lagi. Baik, terima kasih Pak Ketua Pansus. Untuk itu saya lanjutkan kepada Dinas dan bagian hukum terkait dengan apa yang akan kita bahas ke depan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang penggunaan sumber daya air pada air permukaan. Kami persilakan. Izin pimpinan dari Biro Hukum dulu.
Karena barangkali kalau dari Biro Hukum gambaran umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak pimpinan sekaligus pimpinan Pansus, Bapak Ibu anggota Bansus, Pak Kabid dari Dinas Sosial dan Bapak Ibu dari PJT 2. Ini saya menyampaikan kaitan gambaran dari Raperda tentang penggunaan sumber daya air pada air permukaan. Jadi kalau kita bicara air, ada air permukaan, ada air tanah. Ya, yang menjadi prioritas utama adalah air permukaan. Jadi air tanah adalah alternatif pada saat air permukaan itu sudah kurang optimal ketersediaannya. Oleh karena itu sangat urgent untuk menyusun Raperda ini. Nah, kita Pemprov sudah ada Perda 10/2001 tentang pemanfaatan dan pengambilan air permukaan. Namun demikian Perda itu sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah tidak menjawab berbagai permasalahan terkait dengan air permukaan saat ini. Nah, oleh karena itu untuk Raperda ini maksud dan tujuannya adalah tentunya bagaimana Perda ini bisa mengatur untuk penggunaan air permukaan itu bisa berkelanjutan. Bagaimana penggunaan air permukaan itu bisa seimbang dengan ketersediaan. Oleh karena itu arah pengaturannya adalah bicara bagaimana tata kelola air permukaan. Kita bicara dari hulu perencanaan, bagaimana kita menghitung ketersediaan dan bagaimana cara kita mengurus penggunaan air permukaan, termasuk kita membagi mana kegiatan yang termasuk kegiatan berusaha dan mana yang menjadi bukan kegiatan berusaha. Itu kaitannya dengan perizinan atau tidak. Nah, selain itu, Raperda ini juga mengakomodasikan bagaimana kita menjangkau yang bukan kewenangan kita. Sebagaimana dimaklumi, kewenangan sumber daya air pada air permukaan itu kewenangannya adalah pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi dan juga irigasi yang punya kewenangan provinsi. Nah, untuk mencapai pengawasan dan pengendalian, kita memasukkan bab sinergisitas, Pak. Sinergisitas dengan baik pemerintah pusat juga dengan pemerintah kabupaten kota. Barangkali demikian gambaran umum dari Raperda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Koordinator Pansus sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Bapak Haji Iwan Suryawan. Yang kami hormati Ketua Pansus Haji Ahmad Marzuki. Yang kami hormati para Wakil Ketua dan seluruh anggota Pansus 11 DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Kepala Biro Hukum dan HAM yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sita. Yang kami hormati General Manager Unit Wilayah 4 PJT 2 Pak Anom, dan GM PLTA PJT 2 Pak Agus Kusnadi dan seluruh jajaran PJT 2 yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam Raperda tentang penggunaan sumber daya air pada air permukaan. Sebelumnya kami mohon izin Bapak, mohon maaf Bapak Kepala Dinas yang seyogyanya hadir pada hari ini. Tadi pagi jam 7 ditelepon oleh Pak Gub untuk mengikuti rapat terkait dengan pelanggaran BND di sumber daya air yang dijadwalkan pukul 10 tadi pagi. Selanjutnya kami juga menyampaikan pesan Bapak Kepala Dinas, apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Pansus dan DPRD Provinsi Jawa Barat atas pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan
pada saat paripurna kemarin hampir 90% mendukung dan menganggapnya penting. Dengan segala perbaikannya sudah dimasukkan Pak ke dalam raperda yang baru, tentunya dengan arahan dan bimbingan dari Biro Hukum. Baik, selanjutnya kami mohon izin Pak menyampaikan tentang rancangan peraturan daerah penggunaan sumber daya air pada air permukaan. Yang pertama mungkin lanjut barangkali. Kami bicara dulu tentang Jawa Barat Pak. Di Jawa Barat itu ada 7 wilayah sungai Pak. Kalau kita lihat di petanya itu, yang kewenangan Jawa Barat itu hanya Jabar bagian selatan Pak, WS Cisadya Cibareno dan WS Ciwulan Celaki. Jadi lebih mudahnya kalau hujan jatuh di Jawa Barat, sungainya ngalir ke selatan, itu WS-nya WS punya kita Pak, punya Provinsi Jawa Barat. Kalau yang ke utara itu ada WS kewenangan provinsi dari Cidano Ujung Cidurian, C3, Cilim Cisadane, Citarum, Cimanuk Sanggarum dan Citanduy. Kita berada di wilayah sungai Citarum Pak. PJT 2 ini ada di WS Citarum, jadi dari pengelolaan, dari pemeliharaan sampai dengan perizinannya ada di WS Citarum, di WS kewenangan pusat. Dalam mengelola sumber daya ini dikecualikan untuk irigasi Pak. Kalau irigasi ini dia bukan berdasarkan WS tetapi berdasarkan luas layanan areal. Jadi kalau di bawah 1.000 oleh kabupaten kota, 1.000-3.000 oleh provinsi, dan di atas 3.000 oleh pemerintah pusat. Ini juga yang menjadi roh daripada raperda yang akan dibahas nanti. Selanjutnya, apabila kita melihat urgensi daripada perda ini sendiri, lanjut. Ya. Tadi lanjut saja. Yang pertama bahwa tadi disampaikan oleh Ibu Sinta bahwa kita punya perda 10/2001 udah lama sekali Pak. Dan turunannya Pergub 11 tahun 2013. Jadi sampai dengan saat ini kita belum punya pijakan yang kuat dalam perizinan penggunaan sumber daya air. Selanjutnya di Undang-Undang 17 2019 sendiri mengamanatkan bahwa pemerintah daerah itu punya tugas dan wewenang mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan perizinan sumber daya air. Selanjutnya di pasal 114 PP 30 Pak tentang pengelolaan sumber daya air itu secara jelas disebutkan bahwa perlu menetapkan peraturan daerah tentang penggunaan sumber daya air pada air permukaan. Jadi judul perda ini kami cuplik langsung dari amanat PP 30 tahun 2024. Di PP juga sudah disebut Pak tentang air permukaan di pasal 114 dan untuk air tanah di pasal 120. Jadi memang di PP pun sudah dibedakan. Lanjut, kami sampaikan secara ada 3 landasan dalam penyusunan perda, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi hidup manusia dan tentunya juga merupakan dasar bagi pembangunan. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa kondisi sekarang air ini ketersediaannya terbatas dan kebutuhannya terus-menerus meningkat, sehingga perlu ada pengaturan terkait dengan penggunaan sumber daya air. Selanjutnya terkait yuridis tadi disampaikan bahwa sudah ada undang-undang yang terbaru dan ada peraturan daerah yang sudah cukup lama yang perlu disesuaikan dasar hukumnya dan untuk menjawab berbagai permasalahan penggunaan sumber daya air di Jawa Barat. Lanjut. Kalau dulu Pak, mungkin ini urgensi secara detailnya, kita kalau Perda 10/2001 itu mengacunya masih ke Undang-Undang 11 tahun 2004. Jadi terbit Undang-Undang 7 2004 dibatalkan oleh MK, kembali lagi ke Undang-Undang 11 2004 dan alhamdulillah terbit dari Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang sumber daya air. Nah, Undang-Undang 17 ini agak terhambat turunannya karena terpotong oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi harusnya ada 21 PP yang terbit, akhirnya yang terbit baru 2 Pak, PP 30 sama Kepres 37 tentang kebijakan nasional sumber daya air. Selanjutnya juga ada beberapa penyelesaian terkait dengan nomenklatur, istilah dan definisi. Kalau dulu namanya izin pengambilan dan pemanfaatan, kalau sekarang itu namanya penggunaan Pak, di undang-undang dan di turunannya. Terus juga nomenklatur dinas. Selanjutnya mengenai prosedur dan mekanisme, dulu dilakukan secara manual dan melalui dinas, kalau sekarang sudah melalui sistem satu pintu dan melalui OSS dan berbasis resiko.
Selanjutnya masa berlaku izin yang sekarang 2 tahun Pak, di PP sudah paling lama 10 tahun. Dan untuk pemanfaatan ruang itu bisa berlaku sepanjang umur daripada layanan konstruksi tersebut. Selanjutnya ada harmonisasi tentang peraturan tentang perizinan dan peraturan pajak daerah, dan terkait penggunaannya. Kalau dulu perda yang lama hanya mengatur airnya saja Pak, kalau sekarang itu mengatur air, sumber air wadahnya dan sempadannya, dan mengatur daya air yang terkandung di dalamnya. Makanya kami bersyukur bahwa semua tanggapan dari fraksi semuanya Pak ini mendorong penting terkait perda ini. Lanjut, penyesuaian substansi lainnya, kami sampaikan bahwa ada hal yang penting bahwa ini terkait dengan memperjelas hak dan kewajiban Pak, dan memperjelas tentang sanksi dan denda. Jadi yang selama ini teman-teman dari Pol PP untuk menindak pelanggaran sumber daya itu agak sulit Pak, karena tidak ada dasar hukum yang kuat. Sekarang dengan perda ini diharapkan semuanya dapat dilakukan pengandaian dan pengawasan. Lanjut, dasar hukum terkait yang tadi sampaikan, yang belum berlaku, yang lama dan yang baru Pak, kita mengacu semua aturan-aturan yang terbaru, baik tentang sumber daya air ini sendiri maupun terkait dengan peraturan-peraturan lainnya yang perlu diadopsi terkait dengan pajak daerah dan terkait dengan perizinan, karena perizinan ini ada di bawah BKPM Pak, jadi memang ada aturan sendiri yang mengaturnya. Lanjut, ini kami sampaikan Pak bahwa dalam perda ini ada 3 rezim Pak. Rezim yang pertama terkait pengawasan sumber daya sendiri, yang kedua terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko, yang ketiga dengan pajak daerah dan terkait dengan NPA. Jadi kenapa kami rasakan ini mendesak dan perlu ada perda sendiri, karena mungkin kalau perda PSDA mungkin bisa hanya ke satu sisi saja Pak yang diacu tentang pengawasan sumber daya air. Tapi kalau yang ini karena ada 3 yang diacu, makanya harus disinkronisasikan dan harus sifatnya segera karena sifatnya operasional mengatur ketiga unsur tersebut. Lanjut, selanjutnya kami sampaikan terkait dengan materi muatan perda secara umum saja mungkin. Yang pertama terkait dengan asas penguatan air permukaan, ada juga penyesuaian istilah-istilah sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya ada perizinan berbasis OSF berusaha dan jelita untuk non-berusaha. Ada kegiatan berusaha dan non-berusaha lainnya. Selanjutnya ada kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai Pak. Ini kalau mungkin Bapak semua tahu, kalau di Jawa Barat ini banyak yang mengambil material di sungai yang tidak berizin, yang liar sekali Pak. Ini akan kita coba masukkan di sini sebagai dasar juga untuk nanti terkait dengan penindakannya. Terus juga ada harmonisasi terkait dengan NPA, nilai air permukaan, dan sebagai dasar penetapan pajak air permukaan. NPA ini berlaku umum Pak, kalau pajak air ini termasuk PJT juga, walaupun izinnya dari pusat Pak, tapi bayar pajaknya tetap ke daerah Pak, ke provinsi seperti itu. Dan yang terpenting adalah adanya penyesuaian pengaturan prosedur terkait persyaratan, masa berlaku, ada perpanjangan pencabutan izin yang diatur sebagaimana PP 30 2024 dan PP 28 tahun 2025. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah penyesuaian terkait dengan sanksi Pak. Sanksi dan baik sanksi administrasi, sanksi pidana dan denda. Lanjut, ini kami sampaikan terkait sistematikanya Pak. Jadi kalau kita perhatikan bahwa pengelolaan sumber daya air ini ada 3 pilar terkait konservasi, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pendaya gunaan sendiri ada khusus mengatur penggunaan. Yang kita perdakan adalah penggunaan itu Pak di kanan, baru diatur lagi ada non-berusaha dan berusaha. Kenapa tidak diatur secara keseluruhan? Ini sama dengan pertanyaan pada saat rapat di Cileunyi Pak waktu itu. Nanti mungkin pengawas sumber daya air akan menyusul, akan mengatur keseluruhan. Kami menunggu 2 PP lagi yang terbit, akan terbit PP irigasi dan PP sumber air. Kalau sudah kelihatan, ini kita bisa melihat secara utuh sumber daya air
secara keseluruhan, dan kita inginnya di kebijakan di daerah seperti apa bisa kita bisa rumuskan. Nah, ini yang penggunaan itu terpisah karena ada 3 tadi Pak, ada terkait yang perizinan, terkait dengan pajak dan keuangan daerah, sehingga harus diatur secara khusus. Lanjut, ini terkait dengan ada prioritas penggunaan sumber daya air. Jadi yang diamalkan di undang-undang yang tidak berizin itu hanya 2 Pak, kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak lebih dari 60 liter per detik per orang, dan pertanian rakyat. Nah, sisanya itu harus menempuh proses izin. Jadi, nanti izin itu ada dibagi 2, ada kebutuhan non berusaha namanya persetujuan, untuk kebutuhan berusaha namanya perizinan. Jadi di undang-undang sekarang dibagi dua nomenklatur. Untuk non berusaha ini persetujuan, dan untuk berusaha dia namanya perizinan berusaha. Lanjut, ini terkait dengan penggunaan sumber daya air, baik sebagai air sebagai media, air sebagai materi. Jadi banyak sekali penggunaan sumber daya air Pak, dan saya rasa tepat kalau kita berkunjung ke PJT 2 ke Bendungan Jatiluhur, karena di 3 ini sini ada Pak, ada terkait dengan daya airnya, ada sumber airnya, waduknya, dan terkait dengan pemanfaatan airnya untuk irigasi Jatiluhur. Jadi ini sebagai role model yang baik untuk memperkaya terkait dengan rancangan perda ini. Lanjut, air sebagai media dan air sebagai media dan materi. Lanjut saja, kami sampaikan lini masa Pak terkait dengan apa yang sudah kami lakukan. Ini penting kami sampaikan, kami laporkan pada Bapak yang terhormat DPRD. Jadi bahwa prosesnya sudah kami lakukan, mulai dari mengundang para perangkat daerah di kalangan Provinsi Jawa Barat. Lanjut, kami sudah melaksanakan konsultasi juga ke PMPSP dan SDM. Ada beberapa masukan Pak, dan sudah kami adopsi semua. Selanjutnya juga kami sudah melakukan penyempurnaan dengan Biro Hukum dan HAM dengan tim dari Bu Sinta, memperkuat lagi daripada masukan-masukan yang ada. Lanjut, kami juga sudah berkoordinasi ke Kementerian PU Pak, sudah juga. Terus juga kami pada 10 November sudah melaksanakan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota Pak. Pada tanggal 10 November untuk wilayah barat bertempat di Samsat Cibinong, dan 13 November di Samsat Kabupaten Bekasi. Ini untuk kabupaten kota yang ada di wilayah bagian timur. Kami juga sudah melaksanakan konsultasi ke Direktur PINOP Kementerian PU, dan banyak sekali masukan Pak yang kami masukkan juga ke dalam raperda ini. Tetapi pada intinya dari PU menekankan bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Lanjut, selanjutnya juga kami punya Dewan Sumber Daya Provinsi Jawa Barat Pak. Kami khusus memplenokan ini Pak, memplenokan terkait dengan perda penggunaan sumber daya air permukaan ini, dan juga banyak masukan, termasuk masukan-masukan dari anggota dari Dewan yang non pemerintahan. Selanjutnya mendengarkan juga dari rapat paripurna masukan-masukan dari pandangan fraksi. Lanjut, terakhir kami melaksanakan sosialisasi Pak di Dinas SDA, melibatkan seluruh pemanfaat dan pengguna air permukaan yang ada di Jawa Barat, tidak mengenal wilayah sungai. Jadi semua kami undang semua, dan mereka menyambut baik, dan ada beberapa catatan yang penting yang terkait dengan durasi waktu perizinan Pak. Rata-rata mereka komplain terkait dengan waktu 2 tahun itu Pak. Jadi tidak sesuai dengan nilai investasi yang mereka tanamkan. Jadi intinya mereka sesuai dengan aturan di atas itu maksimal 10 tahun, dan disesuaikan dengan kriteria daripada jenis usahanya. Barangkali itu Bapak dari kami. Tentunya dengan segala kerendahan hati kami mohon masukan dan dari Bapak Ibu semua untuk terkait dengan penyusunan raperda ini. Secara garis besar sudah kami sampaikan semua terkait substansinya kepada Biro Hukum dan HAM.
hal-hal apa yang penting terkait dengan khususnya materi tentang pengelolaan sumber daya air itu sendiri. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gambaran umum tentang maksud, tujuan dan juga latar belakang rancangan peraturan daerah tentang penggunaan sumber daya air pada air permukaan. Nampaknya pada sesi ini kita cuma mendengarkan terlebih dahulu ya pendalaman, karena besok juga kita akan coba melihat masalah-masalah teknis yang ada di lapangan dulu, supaya kita bisa mencerna semuanya gitu kan. Mohon digas ayeuna keburu habis nanti. Kasihan Pak Jul nggak bisa kemana-mana lagi. Dan mudah-mudahan besok ke Kota Bogor ya, bisa ke Kota Bogor untuk memperdalam lagi jenis yang berbeda pengelolaan permukaan air permukaan. Dan tentunya nanti baru kita akan jadwalkan untuk pembahasan terkait dengan isi dari rancangan perda ini supaya lebih komprehensif, termasuk juga mungkin mengundang Dewan Sumber Daya Air ya, mendapatkan masukan-masukan. Ya, dari anggota bagaimana? Dari ketua aman? Oh, Bu Jena mangga. Tuan rumah. Mati itu. Baik, terima kasih mati. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada pihak istana dan pendukung yang telah memberikan paparan awal dalam rangka usulan laporan tentang air permukaan. Sebagaimana saya pimpinan bahwa materi intinya akan kita bahas besok. Proyek pendalaman juga kita akan kaji besok Bogor. Namun sedikit ini sebetulnya bukan pendalaman, hanya menanyakan istilah saja yang terdapat di dalam rangka dalam pendalaman penggunaan istilah pada permukaan. Di sini di poin 2 penyelenggaraan perizinan berupa SOS usaha dan konsultasi cerita. Nah, ini kata cerita ini menarik supaya kami tidak bertafsir dan bertafsir. Mohon sedikit penjelasan terkait istilah berbasis cerita. Ada di Pak Fikri salah satu kata sendiri yang pada pikiran itu aja. Saya akan pada kita akan banyak karena sebagai anak pimpinan maka akan dalam sesuatu sebagai di Bogor. Dia mungkin pimpinan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Julita, memang sudah tergoda sih dengan kalimat yang itu sederhana. Enggak Pak Fikri. Dicantumkan terkait dasar hukum itu hanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. Kalau nggak salah satu yang menjadi dasar perubahan dalam tata kelola sumber daya ini Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun itu sudah dibatalkan oleh MK, tapi kan kemudian revisi ditetapkan kembali melalui Perpu yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023 Cipta Kerja revisi setelah MK. Nah ini tadi karena sudah melihat itu menjadi salah satu dasar hukum, ataukah memang revisinya sudah mencakup? Kami kebetulan belum membaca secara penuh ya. Mungkin tidak hukum bisa menjelaskan sedikit apakah memang Undang-Undang Cipta Kerja hasil revisi itu sudah tidak lagi memuat pasal-pasal yang berkenaan dengan pengaturan pengelolaan sumber daya air. Sehingga tadi dasar hukumnya cuma mencakup satu undang-undang saja. Demikian. Baik, terima kasih. Pak Baju. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan dan seluruh Bapak Rasul dan hadirin yang saya muliakan. Tidak pertanyaan ya, ini pimpinan. Hanya tadi mendengarkan dari Ibu Binta tadi sama dari SDA, kita terjadi perubahan dengan lahirnya undang-undang terbaru 17 tahun 2019. Saya mungkin satu saja saya kira ini sudah harmonisasinya sudah belum. Tidak hanya harmonisasi saja, tapi ada poin-poin yang saya lihat itu seperti perizinan yang perda sekarang ini berlaku 2 tahun, sekarang berubah menjadi 10 tahun. Ini kajian-kajian ini sudah pas belum? Ya, apakah keinginan kita pemerintah provinsi atau mau seperti apa? Atau turunan dari undang-undang ini? Jadi kalau Bu Sinta ya, kajian ini kita perlukan lagi ya, sehingga jangan sampai lagi di dalam pembahasan masih ada yang tertinggal seperti tadi masalah undang-undang aktor tidak termasuk juga. Gitu. Apa regulasi yang ada? Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Kak, ada namanya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih juga kepada para pemangku kebijakan yang saat ini hadir. Sama mungkin tidak harus dijawab pernyataan saya, hanya memang raperda ini juga nanti akan banyak permasalahan pemikiran saya ke depannya. Kenapa? Karena ada beberapa sumber daya air sebagai alat media, misalnya rafting, penanaman ikan di Cirata, kan itu dulu tidak harus izin dan tentunya tidak harus ada PAD. Hari ini rafting dan sebagainya sebagai media air yang dijadikan medianya harus punya izin, dan itu akan berdampak karena mereka dari dulu saya menggunakan ini dan tidak ada permasalahan. Itu juga mungkin kedepannya kita harus juga mengumpulkan para pemanfaat air ini sehingga jelas walaupun mereka tidak hanya menggunakan saja, memanfaatkan saja, tetapi mereka juga di situ berusaha, itu juga harus clear nanti. Yang kedua juga memang selain ada pemanfaat sebagai media air, yang kedua juga ada memang betul-betul air ini sebagai bahan alat produksi, seperti yang mengambil air dari untuk dijual. Kalau di seorang Sukabumi dari pulau air itu banyak dijual mungkin ratusan truk sehari ke Bogor atau ke Bandung, ke Cianjur, dan itu belum mendapatkan izin karena merasa itu adalah sumber air saya dan saya menggunakan untuk dijual. Ini juga nanti akan ada perdebatan ke depannya karena mereka merasa dari dulu mereka menganggap ini adalah lahan usaha saya yang tidak dan juga yang lain-lainnya industri yang memang dianggap oleh kita bukan tidak terlalu banyak memanfaatkan air, tetapi mereka memanfaatkan air, ini sudah permasalahan. Intinya kita ke depan Pak Ketua juga harus mengumpulkan para pemanfaat air untuk disamakan persepsinya agar perda ini yang nanti menjadi sebuah perda yang tentunya akan melahirkan izin-izin buat mereka dan tentunya akan ada PAD, ini jangan sampai mereka kecewa. Itu aja mungkin Pak Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manggala ini Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dari Pak Jamal terkait dengan istilah jelita Pak. Jadi kita itu ada menganut
dua tadi disampaikan bahwa untuk perizinan berusaha dan non berusaha. Kalau berusaha itu menggunakan sistem OSS Pak, OSS yang membuatnya BKPM langsung dari pusat. Nah kalau yang non berusaha pusat nggak mengatur Pak. Yang pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa tahun terakhir menginisiatif yang non berusaha itu membuat aplikasi yang namanya Jelita. Jelita itu kalau tidak salah Jabar Elektronik saya juga apa ada di khusus ya. Nah, tetapi untuk di perda ini Pak, Jelita nggak kami bunyikan. Kami bunyikannya itu adalah aplikasi berbasis elektronik Pak. Mungkin hanya di paparannya kami sebutkan Jelita, tetapi kami nggak menyebut mereknya di dalam perda. Jadi kami tadi pertanyaan Pak Jenderal, Jelita seharusnya istilah itu ada perpanjangan yang pasti ketika salah masuk tadi udah turunan kata pohon Baik Pak, kami terima masukannya Pak. Selanjutnya dari Pak Fikri ya terkait dengan Undang-Undang 17 mungkin nanti dilengkapi oleh Ibu Sinta. Betul Pak, jadi ada beberapa pasal yang di-hold oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu terutama terkait dengan sanksi pidana Pak. Jadi sanksi pidana. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu meng-hold sampai dengan tahun 2025 Pak. Jadi bagi yang belum mengambil izin tanpa dipersilakan untuk mengurus izinnya dulu. Nanti di 2026 itu pidana. Jadi sekarang kasusnya kalau ngambil air tanpa izin itu pidana. Sekarang itu. Ini juga makanya ini ada beberapa dengan adanya di-hold oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak PP yang akhirnya ketahan dulu Pak. Seperti itu. Ini juga agak memperlambat kami untuk mengusulkan peta tentang penguasaan sumber daya air. Mungkin nanti Ibu Sinta dibantu. Selanjutnya terkait dengan dari Pak Jul Pak, yang 10 tahun itu betul Pak. Jadi di undang-undang dan di PP itu, di PP terutama PP 30 dan PP 28 itu paling lama 10 tahun Pak. Paling lama 10. Jadi bisa disesuaikan dengan mungkin dia kebutuhannya hanya mengambil airnya cuma 3 tahun atau 5 tahun Pak. Izin itu nanti, tapi paling lama 10 tahun. Kalau 10 tahun paling lama bisa setahun, bisa 2 tahun, ya itu paling lama. Jadi kita mengikuti saja. Yang paling penting adalah perizinan dengan posisi lingkungan kita yang ada di Jawa Barat itu diperlukan. Itu saya kira jadi mungkin ya ada hal-hal yang menyangkut masalah prinsip yang sangat kita butuhkan untuk masalah kesinambungan yang ada di Jawa Barat. Baik Pak, kami sependapat dengan Bapak. Jadi betul memang harus nanti ada beberapa kriteria pada saat menerbitkan izin itu sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan lain Pak yang ada di Jawa Barat, terutama terkait dengan lingkungan juga menjadi salah satu pertimbangannya. Terakhir dari Pak Yusuf Maulana Pak, betul Pak. Jadi memang sekarang ini baru kebanyakan yang menjadi objek izin itu adalah terkait dengan pemanfaatan airnya Pak. Masih banyak objek-objek lain yang belum diatur Pak atau masuk di rating. Yang ada izin kami baru 1 Pak yang masuk ke kami itu berarti. Seharusnya pokoknya kalau di undang-undang sekarang itu apapun bentuk kegiatannya, kalau dia berusaha harus ada izin. Kalau yang non berusaha persetujuan, yang tidak ada izin itu hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian. Jadi mungkin ini ke depan
mudah-mudahan dengan raperda ini jadi semacam modal dasar kita Pak terkait pengendalian pengawasan Pak. Nanti juga ditetapkan bahwa di situ ada beberapa uraian terkait jenis usaha apa saja yang harus ada izinnya. Terkait juga termasuk ada beberapa izin yang belum masuk objek pajak juga ada Pak. Ini juga mungkin nanti terus di kita itu ada dua Pak, ada pajak, ada BJPSDA Pak. Kalau pajak itu terkait airnya, kalau BJPSDA termasuk air dan lainnya ini yang lebih expert Pak. Kalau BJPSDA ini sebenarnya PJT2 yang sudah melaksanakan. Mungkin nanti pada saat kita melakukan pergub tentang BJPSDA turun dari perda ini harus banyak belajar ke PJT2 yang sudah menerapkan selama BJPSDA. Hanya bedanya kalau pajak memang dikembalikan lagi ke kas daerah untuk berbagai keperluan, kalau BJPSDA harus dikembalikan ke pengelola sumber daya air terkait dengan konservasi, terkait dengan operasi dan pemeliharaan. Itu barangkali Pak, mungkin Ibu. Sedikit berbeda izin menambahkan, kalau kita lihat secara raperda ini ada 9 poin. Namun saya belum bisa melihat terkait fungsi manajemen pengawasan dan pengendalian yang seperti sampaikan. Apakah kemudian raperda ini akan juga mempertajam terkait fungsi pengawasan dan pengendalian yang selanjutnya? Karena bagaimanapun ini sangat penting. Sebagus apapun pertanyaan yang kita buat, kalau kemudian pengawasan dan pengendalian mandul, tentu akan menjadi percuma Pak. Oleh karena saya sarankan ada pengajaran khusus terkait fungsi pengawasan dan pengendalian yang khusus Pak. Terima kasih. Ya, izin menanggapi dulu yang jelita. Jadi jelita ini aplikasinya sudah dicantumkan di Perda 4 2025 tentang investasi dan kemudahan berusaha. Jelita itu singkatan dari Jabar Electronic Information Assistant. Jabar Electronic Information Assistant. Ini aplikasi perizinan untuk kegiatan berusaha dan non berusaha yang tidak diatur dalam perizinan berusaha berbasis resiko. Ya. Nanti Pak ada data Excel. Kan ini zaman dulu Pak. Iya. Iya. Sekaligus menanggapi yang pengawasan pengendalian. Untuk pengawasan pengendalian kami sudah memuat ada bab tersendiri pasal 50. Nah, untuk pengawasan dan pengendalian di bab 7 pasal 50 ini adalah pengawasan dan pengendalian dalam kewenangan provinsi. Jadi untuk wilayah sungai yang kewenangan provinsi dan juga irigasi kewenangan provinsi. Lalu di mana kita bicara pengawasan pengendalian yang lingkupnya luas, yang bukan kewenangan provinsi, itu kita bicaranya di sinergisitas di bab bab 6 sinergisitas penggunaan pada air permukaan bab 6. Jadi di sini kita bicara kolaborasi antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, termasuk dengan PJT juga, ya, dan kabupaten kota. Lalu menanggapi Pak Briki yang UCK, ya kami sudah mengakomodasikan Pak. Kebetulan di paparan tidak disebutkan, tapi di Perda sudah di dasar hukum jadi Undang-Undang 17 tahun 2019 yang mana telah diubah dengan UCK yang perubahan ke Undang-Undang 6 2023. Berikutnya kaitan dengan harmonisasi yang tadi disampaikan
disampaikan oleh Pak Zul, kami sudah melakukan harmonisasi, namun barangkali nanti dengan pertemuan dengan stakeholder akan kami dinamis ya, kami lakukan harmonisasi juga. Lalu kaitan dengan tadi yang Pak Zul sampaikan, izin berlaku untuk jangka waktu 10 tahun, paling lama 10 tahun. Memang di peraturan perundang-undangannya mencantumkan demikian, paling lama 10 tahun, tapi barangkali nanti menjadi diskusi kami, apakah bisa mencantumkan parameter ya untuk penentuan jangka waktu itu sebetulnya ada parameternya apa gitu ya, nanti kami coba diskusikan. Barangkali demikian. Mungkin sini ini terkait dengan masalah sinergisitas. Bayangan saya, air permukaan itu kalau yang sedang ada sekarang ini kan kebanyakan BBWS kan pusat ini. Ya, jawabannya kan hanya ciuran celah ya, karena bayangan saya menyangkut masalah pengaturan air permukaan sinergisitas antara pusat sama daerah. Ini lebih banyak bukan penggunaan air permukaan adanya di wilayah sungai. Nah, jadi sinergisitas itu yang penting, yang lebih detail lagi. Ya, nanti kami perluas ya Pak. Baik, terima kasih. Ini kan baru dibuka sekelumit. Enggak usah di Bogor juga. Nanti di Babu khusus saja di Bapak Suki. Jadi ini banyak hal yang masukan-masukan tadi, pertanyaan dan juga pendalaman, termasuk tadi kita ke lapangan juga yang akan kita perdalam. Semuanya sudah ada, mulai dari dasar hukum mengapa perda ini dan latar belakang dan segala macam, ini yang harus kita perdalam, perkuat sesuai dengan ya apa yang harusnya masuk gitu. Silakan icip-icip lagi semua pasal-pasal yang ada di sini hingga kita bisa menyempurnakan dan tidak ada yang kelewat gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua juga Pansus ya, terkait dengan beberapa hal, dan jangan juga jadi memberatkan masyarakat ketika berusaha gitu, karena dampaknya juga akan memberatkan pemasukan yang mau di sana. Insya Allah kita akan dalami lagi, termasuk tadi mau sinergitas, ya, isitas dan sebagainya, nanti di sini ada karena menyangkut perizinan dan sebagainya, gitu kan. Termasuk pengawasan, insya Allah juga sudah ada. Penting termasuk juga partisipasi masyarakat di sini, nampaknya juga perlu diperdalam, diperkuat lagi ya, karena ini juga menyangkut bagaimana kita melindungi sumber daya ini gitu, supaya tidak supaya efektif, efisien, bisa berguna bagi masyarakat. Saya rasa itu ya Bu Sinta, nanti kita akan otret-otret lagi di dalam pembahasan pasal per pasal, sekaligus juga berdalam semua kajian-kajian, termasuk undang-undang yang ada di atasnya, mulai dari undang-undang peraturan pemerintah dan permennya, ya kita coba kombinasikan, dan ternyata juga kan tidak semua yang terakomodir di sini ya, hanya beberapa saja yang akan diatur. Nah ini juga harus dipahamkan, karena intinya kita semua, tetapi hanya satu item kalau tidak salah tadi yang menjadi titik tekan perda ini, insya Allah. Pak Ketua ada tambahan? Baik, sebelum ditutup, saya kira saya memahami terkait kebatinan dari SDA ya. Jadi kalau yang saya tangkap, bagaimana kita menyelam sambil minum air. Jadi rasa kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, saya kira tidak boleh berlebihan ya. Karena memang banyak potensi-potensi PAD yang masih belum tergarap dari sisi SDA ini. Untuk itu nanti memang kalau saran dari Pak pimpinan, jangan digas dulu, masih bisa nanti kita bicarakan di Bogor. Ya, tapi yang jelas
kita tidak boleh a priori tidak boleh merasa pesimis bahwa nanti akan ada pro kontra, karena sepanjang nanti perda itu belum dibuat pasti ada pro kontra. Tapi kalau sudah perdanya sudah selesai dan sudah disosialisasikan, insya Allah semua para pemanfaat itu memang akhirnya mau untuk bisa membayar pajak. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Ketua tadi sudah mengingatkan. Jadi energinya masih banyak karena kita jangan dilupakan hari ini. Saya rasa cukup ya Pak. Insya Allah nanti kita perdalam. Terima kasih juga wabil khusus buat PJT 2 ya yang telah memfasilitasi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang bisa dikerjakan include juga di dalam perda ini, karena beliau juga tugas di sini bukan hal yang mudah. Gimana caranya mereka bekerja di sini juga dengan tetap tersenyum, gitu. Artinya kesejahteraannya aman. Itu aspirasi saya aja buat pemerintah provinsi untuk mensupport PJT 2 gitu. Terima kasih. Dengan cara alhamdulillah kita tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.